Kami di Prime Time Talk, dan sebelum kami melanjutkan perbincangan, selain Prabowo yang mengunggah videonya di YouTube, ada juga video dari Presiden SBY yang menyampaikan sejumlah pesan lewat media YouTube. Kita simak bersama-sama. Kita juga harus menghormati Pak Jokowi bersama Pak Yusuf Kalla yang oleh KPU dalam pengumumannya kemarin dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan presiden kali ini. Kalau Pak Jokowi beserta tim pendukungnya bersyukur, bersukacita dan merayakannya, itu wajar dan juga harus kita hormati. Meskipun pada saat saya mengucapkan selamat melalui telepon, saya sampaikan Pak Jokowi bersukacita tentu pasti dari Bapak dan tim pendukung, tetapi bagus kalau juga ada tenggang rasa. Dengan demikian situasi yang baik tetap dapat kita jaga. Pak Jokowi juga memiliki pandangan yang sama, jadi saya senang. Kita juga menghormati Pak Prabowo Subianto sebenarnya ketika merasa tidak bisa menerima hasil pengumuman KPU itu, dan kemudian saya dengar akan membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Ini pun tidak luar biasa karena itu dibenarkan dalam mekanisme yang kita miliki sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang berlaku. Baik, kalau kita dengarkan tadi dari pidato SBY ini cukup objektif dan tidak memihak siapapun atau salah satu kubu manapun. Ini artinya SBY sendiri sudah mengaku bahwa Jokowi JK adalah presiden terpilih begitu. Pak SBY seorang yang sangat bijaksana ya. Bahkan saya rasa orang yang pertama kali menelpon Pak Jokowi itu Pak SBY. Nah, pertanyaannya sekarang kemudian kemana arah ya. Demokrat sendiri begitu? Demokrat tentu melihat ya ini menunggu ya. Kalau saya pribadi ya, Demokrat itu tidak harus berada di dalam pemerintahan. Andai pun harus di luar pemerintahan, tidak masalah juga. Karena di dalam bernegara itu tentu ada pemerintah, lalu ada juga pihak yang menjadi, kalau di Indonesia bukan oposisi, penyeimbang, bisa saja terjadi ya. Selama ini seperti rekan PDIP kan sebagai penyeimbang, kita pun siap. Tapi kalau andai ada kader-kader terbaik kita diminta membantu, katakan ya, tidak harus di kabinet juga kan. Ada program-program yang bagus, melanjutkan program-program yang sudah jalan selama Pak SBY hampir 10 tahun ini, lalu dilanjutkan, tentu kita akan mendukung. Artinya bagaimana dengan koalisi Merah Putih? Demokrat keluar kemudian dari koalisi tersebut? Kalau kami bukan masalah keluar tidak keluar, siapa yang bisa mengawal proses ini ke depan dengan baik ya, program-program pro rakyat kita dukung ya. Termasuk pihak yang katakan mungkin Prabowo belum beruntung, termasuk kalah, tapi program-program di parlemennya mengkritisi pemerintah dengan baik ya kita dukung juga gitu. Bisa saja demikian kan. Tapi yang pasti yang saya dengar pihak Pak Jokowi pun akan melanjutkan hal-hal yang baik ya. Yang sudah baik dioptimalkan, tentu itu suatu hal yang sangat baik. Lalu juga ada pemikiran rekonsiliasi nasional ya, yang selama ini sepertinya antara PDI dan Demokrat sekian lama agak kurang komunikasi kurang bagus, tapi Pak Jokowi membuka pintu, kami menyambut dengan baik karena di sini kan Pak Jokowi ya memikirkan kepentingan bangsa ke depan, dan Demokrat karena kepentingan nasional, kepentingan bangsa ke depan menyambut dengan baik. Rekonsiliasi seperti apa yang diharapkan? Ya selama ini terkesan sejak Pak SBY dulu di sana padahal kami baik-baik saja sebenarnya di bawah gitu ya, tapi mungkin di sebagian elit ini nggak bisa dipungkiri ya, ada komunikasi yang kurang, tidak ini mudah-mudahan dengan Pak Jokowi andai nanti ya duduk di sana terjadi rekonsiliasi, hal yang baik kan. Bagaimana juga Partai Demokrat, partai dengan jumlah suara yang cukup baik lah untuk sama-sama mengawal proses bernegara ke depan. Pemerintahan ya. Baik, Pak Didi, bagaimana dengan rencana pembentukan Pansus Pilpres ini? Apakah memang ini baru wacana atau sudah ada proses untuk pembentukan sendiri atau bagaimana perkembangannya? Kalau saya melihat bagaimana juga hasil Pilpres ini yang sah menurut konstitusi, hasil KPU harus kita hormati. Kalaupun ada proses di Mahkamah Konstitusi ya kita tunggu dan kita hormati, jangan sampai mengganggu siapa pemenang. Ini pemilu sah pemilu ini ya. Tapi kalau pansus tujuannya untuk memperbaiki satu paket, tapi saya katakan ya, bagaimana sistem pilpres dan pileg ke depan yang lebih baik, saya akan mendukung. Bagaimana memperbaiki sistem pemilu, misalnya ke depan di dalam pansus itu ada rekomendasi sistem elektronik, single KTP,
lalu sistemnya dirubah, tidak lagi Tapi pasar bukan bebas. untuk menjegal kemudian Kalau untuk pelantikan menjegal Jokowi saya nggak JK setuju pada ya. tanggal Tapi 20 kalau untuk Oktober ya. memperbaiki pemilu ke depan, saya akan mendukung ini suatu ide yang baik, tapi tidak dalam rangka tidak mengakui keabsahan pemilu sekarang. Artinya saat ini juga belum ada kemudian rencana pembentukan pansus itu akan seperti apa ke depannya? Ini kan wacana di luar sudah kami dengar, tapi kami melihat dulu ya. Kami kalau nggak salah dari kawan-kawan Golkar ya yang siapa dari Ketua Komisi 2 ya, Kang Agun Tantowi ya, yang selalu mungkin Tantowi ya. Tapi kami sikap melihat ke arah mana ini. Kalau perbaikan pemilu ke depan sehingga pemilu yang lebih fair, lebih baik, lebih terkontrol, terkoordinasi dengan baik, tidak seperti sekarang. Bayangkan suara itu kalau di pileg sebulan itu sangat mungkin bisa hilang suara, dan itu terjadi ya. Nah, kalau perbaikan untuk pileg dan pilpres ke depan, saya pikir itu ide yang baik kalau arahnya ke sana. Tapi sebenarnya kalau arahnya sumber daya dan menganggap teknologi aja tidak sih, sah pemilu, saya tidak ini terlalu mahal biaya politik dan biaya sosial yang harus kita tanggung ya. Saya ke Mas Adian. Mas Adian, Anda sendiri kemudian melihat pidato dari PDI Perjuangan menanggapi pidato dari Presiden SBY ini seperti apa? Nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Bahwa dia bicara seperti itu ya memang standar ya, karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apa yang dia sampaikan bukan sesuatu yang baru dan bagi kita tidak istimewa. Bahwa dia menyampaikan itu karena memang itulah hasil keputusan KPU, bahwa kemudian setiap orang harus berbesar hati, baik yang kalah harus tetap berbesar hati, yang menang tidak bersombong-sombong, seperti itu juga tidak istimewa. Yang jadi masalah adalah bahwa dia harus tahu, SBY harus tahu bahwa rakyat akan menguji semua kata-katanya dalam bentuk tindakan. Misalnya begini, apakah ini hanya pernyataan ketika dia hanya sedang mau menyelesaikan proses pemerintahannya, atau kata-kata dia sebagai dewan pembina? Saya rasa ini jangan kalau misalnya itu bukan. Tidak apa-apa karena SBY sangat identik. Artinya kita harus uji nanti, bagaimana sikap Demokrat sendiri di parlemen. Artinya bahwa apakah kata-kata itu sungguh-sungguh atau hanya bernuansa politis saja, kita akan lihat nanti tindakan di parlemen. Artinya bahwa tidak ada yang tidak diuji. Semua kata-kata, semua sikap, pilihan-pilihan itu diuji. Sama seperti misalnya seperti yang dibilang oleh Bung tadi tentang hubungan, saya pikir baik-baik saja ya. Saya tidak tahu kalau kemudian ada pihak Demokrat yang merasa hubungan kita kurang mesra, tapi dengan bertahannya kemudian SBY selama 10 tahun tidak ditumbangkan di tengah jalan saja, itu menunjukkan bahwa kita siap untuk menjaga bangsa ini bersama-sama. Mungkin terlalu berlebihan kalau dibilang kurang mesra, kita sih baik-baik saja. Memangnya dengan pernyataan, baik kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Ada sejumlah hal kemudian yang masih terkait dengan pernyataan SBY dan bagaimana sikap Demokrat dan harapan PDI Perjuangan sendiri, kalaupun Anda katakan bahwa apa yang disampaikan Presiden SBY ini sungguh-sungguh kemudian dan akan direalisasikan. Kita akan lanjut di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami di Perantan.